Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Faris Fatir Afif. Kali ini kita akan membahas. Kenalin nama saya Yuki Oktino. Oke, tapi kali ini tentang Laravel ya. Ya, Apa itu Laravel? Jadi simpelnya gini. Kalau kalian biasa bikin web pakai PHP natif, itu ibarat kalian bangun rumah mulai dari bikin batu batanya sendiri, ngaduk semen sendiri, ribet kan? ya, tidak efisien, buang waktu. Betul. Nah, Laravel itu ibarat kalian dikasih satu set toolbox lengkap. Pondasinya sudah ada, temboknya sudah jadi. Kalian tinggal susun ruangannya mau kayak gimana. Definisi Laravel adalah framework PHP yang menggunakan Hmm, konsep MVC, Model View Controller, yang dibuat oleh Taylor Atwell agar sintaks penulisan kode menjadi agresif dan elegan. wah, hafal banget. Nah, untuk selanjutnya, kenapa harus memilih Laravel? Eh, Alasan pertama kita pakai Laravel adalah keamanan. Kalau natif PHP, kita sering lupa nutup celah keamanan kayak SQL injection, XSS attack, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah fitur bawaan. Laravel udah nyiapin fitur login, register, sampai lupa password. Kita nggak perlu bikin dari nol. Dan yang terakhir, komunitasnya besar. Kalau kalian error, tinggal googling aja, pasti ada jawabannya. oke. Nah, sebelum lanjut ke video instalasi, ada syaratnya nih. Kalian harus paham dulu dasar-dasar PHP. Jangan coba-coba belajar Laravel ya, kalau kalian tidak paham PHP. Nah, dengerin tuh. Nanti bingung sendiri kalian. Minimal paham PHP dasar aja, kamu pasti bisa. Kak, paham di mana? Kalau belum, ya belajar dulu. Halo teman-teman, sekarang kita akan menginstal Laravel. Ya, kita akan menginstal Laravel menggunakan Laravel saja ya, karena itu lebih mudah, lebih efisien, dan terdapat termasuk Laravel juga. Ya, itulah. Halo, kita akan menuju instalasi Laravel menggunakan Laragon. Nah, di dalam Laragon ini, langsung terdapat sebuah fitur yang membuat folder dengan setup Laravel langsung. Jadi kita tidak perlu install itulah. Nah, sebelum itu kita install dulu Laragonnya. Nah, di sini saya sudah install. Jika belum, kalian bisa install di sini. Oke, setelah kita install aplikasi Laragonnya, kita masuk ke dalam aplikasi Laragonnya untuk mengecek apakah Composer, Node.js dan PHP-nya sudah terinstall. Seperti ini cara ngeceknya. Nah, di sini versi Node.js-nya adalah versi 22, versi PHP-nya versi 8.3. Nah, untuk cek komposernya, kita masuk ke dalam terminal. Lalu ketikkan komposer main v. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka sudah terinstall komposernya. Setelah semua sudah tersetup, maka kita bisa memulai Laragonnya sekarang. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, kita oke atau close saja. Close. Jika kita masuk ke sini, kita silang saja dan masuk ke Laragonnya lagi. Maka sudah dimulai Laragonnya. Selanjutnya kita klik kanan pada layar putih ini, lalu pilih Quick App. Nah, di sini sudah ada framework Laravelnya. Kita tinggal klik saja. Nah, kita akan diberi input nama project Laravel yang kita gunakan. Misalnya project Laravel. Kita klik OK. Maka ada komen yang seperti ini. Nah, kita tunggu saja ini sampai selesai. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan perintah php artisan serve untuk membuka localhost agar kita bisa mengakses project kita.
Nah, lalu masuk ke browser menggunakan IP ini. Ya. Nah, jika berhasil, maka tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam topik penyambungan database dan CRUD sederhana Laravel. Halo teman-teman, kita akan menyambungkan database ke dalam Laravelnya dan membuat CRUD sederhana. Nah, untuk sekarang kita buka Visual Studio Code dan masuk ke dalam folder Laravel yang kita buat. Nah, jika kalian tidak tahu, folder Laravelnya berada di dalam folder Laracon. Tergantung kalian taruh mana, klik dua ini, lalu ada folder www, masuk ke dalamnya, dan di sini sudah ada project-project kita. Lalu masuk ke project yang tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam folder Laravel. Pertama-tama kita masuk ke dalam file.inv ini. Nah, kegunaan file ini untuk mengkonfigurasi semua sistem yang kita buat dan untuk keamanan lainnya. Jadi di sini kita tidak boleh menyebarkan ke orang lain. Nah, selanjutnya kita cari ke kode file system disk lokal, lalu ganti dengan public. Ini berfungsi ketika kita mengupload sesuatu ke dalam Laravel, kita bisa akses yang kita upload dengan mudah. Nah, yang kedua, kan di sini ada tagarnya. Kita hapus semua tagarnya. Lalu ganti DB connection ini dengan database yang kita gunakan. Saya menggunakan MySQL saja karena lebih mudah. Dan DB database ini sesuaikan dengan nama database kalian. Nah, untuk mencari nama database ini kita harus membuatnya terlebih dahulu. Masuk ke dalam Laracon, lalu klik kanan, lalu pilih tools. Nah, ini kalian bisa, jika kalian belum download phpMyAdmin, kalian bisa menggunakan Heidi SQL. Di sini karena bawaannya adalah Heidi SQL, maka kita pakai ini saja. Nah, langsung buka, open. Nah, di sini ada database yang saya telah gunakan. Kita buat baru di sini. Namanya sesuai keinginan kalian. Setelah dibuat, kita sambungkan ke dalam file.env tadi. Lara cuy. Lalu selanjutnya buka terminal di VS Code dan ketik perintah ini untuk membuat folder dari kode yang kita ubah public tadi. PHP. Maka Laravel akan membuat folder otomatis di dalam folder public. Kita buka folder publicnya, maka akan storage di sini dan menyambung ada logo seperti ini. Jalankan perintah seperti ini untuk menghapus semua cacat-cacat yang ada. Nah, sudah. Oke, selanjutnya saya buat model dan migrationnya. Untuk membuat kolom di database tanpa menggunakan query SQL, tentu saja ini kelebihan Laravel. Jalankan perintah ini untuk membuat model dan migrationnya. Nah, setelah ini berikan nama yang sesuai keinginan Anda. Lalu berikan like min m untuk menambahkan
atau membuat file migrasinya. Enter. Nah, kita dibuatkan file di dalam app models produk PHP dan di dalam database variation dan yang di bawah ini kita bisa sesuaikan dan keinginan kita. Buat kolom sesuai keinginan Anda seperti ini. Karena saya sudah disediakan AI-nya, ya saya pasti menggunakannya. Dah. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke dalam file produk.php. Di dalam file ini, kita konfigurasikan mass assignment. Apa itu? Itu adalah fitur Eloquent yang memungkinkan pengisian banyak atribut model sekaligus menggunakan array. Alih-alih mengaturnya satu persatu, kita bisa langsung masukkan banyak sekali. Kodenya seperti ini. Jika sudah, migrasikan database yang kita buat di dalam file tadi agar bisa masuk ke database yang kita buat tadi. Menggunakan perintah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka tabel-tabel kita sudah kolom-kolom kita sudah masuk ke dalam database kita. Kita cek lagi. Refresh. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita berhasil mengkonfigurasikannya atau memigrasikannya. Jika sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat controller. Itu budaya apa sih? Nah, controller itu untuk menyambungkan atau membuat jalur untuk file-file yang kita buat. Nah, kita buat seperti ini dulu perintahnya. PHP artisan mic controller. Nah, berikan nama terserah untuk filenya. Nama filenya. Control dot lalu enter. Nah, kita akan dibuatkan file yang berada di atas ini ya. http app http controllers. Nah, terus control product.php. Nah, di sini kita import class view agar mengembalikan tampilan ke indeks kayak gitulah. Sudah kita buat function untuk indeks tampilan atau tampilan awalnya agar itu menjadi tampilan tetap kita. Public cara membuat function seperti ini ya. Public function index view new. Halo, langsung tap saja karena di background AI. Nah, di sini kita ubah dikit-dikit agar menjadi agar nama filenya lebih simpel saja.
subindex kontak. Nah, ini untuk menyalurkan ke dalam root. Nah, itu nanti dibahas nanti. Nah, di atas sini kita masih get all produk agar semua produknya ditampilkan ke dalam tampilan awal. Buat variabelnya dulu. Get maaf. Nih. Nyemek. Nah, fungsi bagian ini untuk menampilkan maksimal kolom yang ditampilkan ke dalam web kita. Ya. Oke, selanjutnya kita harus menyambungkan file-file tersebut atau fungsi ini di dalam routers web.php. Kita tambahkan. Nah, di dalam Laravel ini terdapat sebuah role resource yang kegunaannya bisa mendefinisikan semua CRUD yang kita buat nanti. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat kode seperti ini, buka terminal lagi, lalu masukkan perintah seperti ini untuk melihat load list kita. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus lihat terlebih dahulu. Jika sudah terkonfigurasikan ada index, store, create, show, update, destroy, maka kita sudah mendefinisikan semua. Lalu, tugas kita sekarang membuat folder dan file. Nah, kita masuk ke dalam resources, ke views, lalu tambahkan folder sesuai nama ini ya. Jika kalian ingin langsung atau lebih mudah membuat file daripada satu-satu, kalian buat langsung saja sesuai ini. Nah, jadi index.plate. Kenapa kita harus menggunakan plate? Nah, kegunaan plate ini meliputi pelapisan template, penyisipan data, penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali, serta kontrol struktur PHP yang ringkas tanpa mengganggu kode HTML. Jadi kita harus menggunakan itu. PHP. Kita buat semuanya. Nah, untuk pertama-tama kita buat index.php saja. Ya, untuk yang lainnya jangan dulu.
kita pelan-pelan tapi pasti. Anjay. Lalu di dalam index.blade.php, kalian buat tampilannya seperti biasa ya. Ya, oke. Nah, jika sudah, kalian jangan lupa menambahkan seperti ini ya. Ini untuk mengambil data dari database kita melalui controller tadi. Kalau nggak salah. Nah, jika ini kosong, maka ada peringatan belum. Data belum ada. Yang ini sih sama aja sih. Ini ada format keuangan. Ini detail, stop. Ya ini udah mengambil sampel. Nah ini kegunaan dari public tadi. File system this public. Agar kita memudahkan mengambil aset gambar ke dalam dari database ke web kita. Nah kita lihat tampilannya. Jangan lupa PHP artisan serve. Save. Control klik. Scroll. Nah, kita kan sudah membuat root resource. Nah, kita sudah menamai /product. Dan boom. Tunggu sebentar. Nah, di sini database kan belum ada, ya kan emang belum buat sih. Ya udah sih. Selanjutnya akan ke virus. Oke, dadah. Oke, setelah penyambungan database dan pembuatan indeks atau tampilan awalnya oleh Hippie, kita lanjut ke CRUD sederhananya. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat metode create dan store. Nah, apa sih create dan store itu? Create adalah create digunakan untuk menampilkan halaman form tambah data saja, jadi bukan sampai insert datanya. Nah, kalau store itu insert data ke dalam database dan melakukan upload gambar. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk membuat metode create ini, create dan store ini, kita membutuhkan sebuah import sesuatu kode. Ya, kita bisa import use. Nah, ini dari response untuk pengalihan halaman lebih terarah gitu, dan keamanan dan juga penanganan formulir ya. Nah, setelah itu kita buat function create-nya terlebih dahulu. Public function create. Nah, kemudian hanya seperti ini saja fungsinya. Lalu kita buat function untuk store. Nah, setelah kita membuat function store-nya, saya jelaskan sedikit agar lebih mudah dipahami. Di dalam metode store tersebut, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat validasi, yaitu untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan sudah sesuai atau belum. Nah, jika belum akan ada errornya nanti. Setelah itu, kita melakukan upload gambar dengan metode store as. Nah, jika upload gambar berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah lakukan proses insert data ke dalam database menggunakan model. Nah, seperti ini kodenya. Nah, ini merequest ke dalam database-nya. Nah, jika proses insert data berhasil dilakukan, maka kita akan redirect ke dalam route yang bernama product.index. Nah, akan ditampilkan kembali ke dalam product index. Jadi gitu. Nah, setelah membuat ini, kita harus membuat
file create di dalam folder produk yang kita buat tadi, yang dibuatkan oleh Yuki. Namanya adalah get.blade.php. Nah, lalu isi ini dengan kode HTML. Nah, ketika sudah membuat form input datanya, jangan lupa menambahkan ini agar lebih aman, tidak ada pemalsuan data. Oh iya, saya lupa di sini. Saya menggunakan Bootstrap agar lebih memudahkan kita dalam membuat tampilannya saja. Kalau Anda ingin menggunakan yang lain bisa juga. Nah, di dalam form action bla 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 bla, ini digunakan untuk mengirim data ke fungsi store di controller produk melalui metode post agar lebih aman. Nah, terus type multi-part form data digunakan untuk memungkinkan form untuk mengunggah file, dalam hal ini gambar produk ya. Ya, apalagi selain itu. Nah, terus komponen inputnya image, title, dan lain sebagainya sesuai data-data Anda. Nah, ini adalah logika jika ada terdapat Anda mendapatkan error gitu. Nah, ini value old data ini digunakan untuk menjaga agar teks yang sudah diketik tidak hilang jika form gagal divalidasi dan halaman memuat ulang. Nah, jadi gitu. Kita coba sekarang. Nah, kita sudah kembali ke halaman webnya. Nah, kita langsung add produk. Coba add produk tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba unggah. Coba unggah, terserah. Nah, lalu kita coba save. Apakah data kita bisa muncul? Nah, jadi seperti ini. Ini kurang tahu saya kenapa gambarnya tidak ada. Ya, kita lanjutkan saja, nanti saya benarkan itu. Setelah saya cari tahu, ternyata kenapa gambarnya tidak muncul karena saya salah melingkan atau menyambungkan atau juga mengambil datanya. Nah, kode yang tadi itu seperti ini. Nah, produk saya ubah menjadi image sesuai ini ya. Nah, setelah kita bisa membuat add product, kita akan menambahkan fitur-fitur ini, yaitu read, update, dan delete. Ya, ini CRUD ya gitu. Nah, kita membuat function atau method ini dulu ya, show dulu ya. Masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita buat function show-nya di bawah function store, public function store show product view. Nah, kita asisten AI. Nah, di atas ini kita buat variabel product in or file. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kegunaan ini digunakan untuk mencari data dari database melalui model produk yang kita buat dengan metode find or file. Jika ditemukan, maka data itu akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka akan ada error tersendiri. Nah, lalu kita compact, lalu di sini kita buat ya file show.blade.php. Ya, kita buat HTML nya. Nah, saya sudah buat seperti ini. Membuat tampilan simpel saja cukup. Ini kita ganti dulu karena kodenya sama seperti yang tadi, seperti yang create tadi, sama dikit lah. Udah cukup. Kita cek ke itu website, masuk ke dalam websitenya, kita refresh dulu. Nah, jika sudah, kita coba klik show dan boom, maka tampilannya menjadi seperti ini. Ya, kita coba kembali. Saya lupa ngasih tombol kembali. Ya,
Tidak usah apa-apa sih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuki. Dadah. Oke, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita melanjutkan yang tadi. Yang tadi kan membuat show. Sekarang kita akan membuat metode edit dan update. Oke, edit untuk menampilkan form edit dengan data lama dari database. Dan update untuk memproses perubahan data dan menyimpannya ke dalam database. Jadi edit cuman tampilannya aja, yang update itu baru perubahan data. Oke, untuk pertama-tama masuk ke controller import fastest storage dari Laravel. Ini kegunaannya untuk menghapus file gambar buruk lama saat gambar diperbarui. Nah, seperti ini use fastest. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bikin function editnya di bawah function show. Ini sudah saya jelaskan dan datanya sama seperti tadi. Ya, jadi saya tidak usah jelaskan lagi ya. Nah, di bawah ini buat function update-nya. Klik function update. Kurang lebih awalnya seperti ini. Nah, tambahkan validasi inputnya lagi. Lalu tambahkan fin or fail. Tambahkan logika if. Guys, ini saya tinggal ya. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, logika if ini digunakan untuk jika ada sebuah request file dengan nama image, maka kita akan upload gambar baru dan hapus gambar lama. Nah, jika request diterima, maka gambar lama akan dihapus. Nah, untuk kata ini, delete old image. Ini untuk mengupload gambar baru menggunakan metode story as. Nah, dan ini untuk mengupdate dengan gambar baru. Ya, data-datanya semua gitu. Nah, jika tidak diterima, maka jika tidak ada request file image, maka kita upload saja tanpa image. Nah, lalu return kata tag index with success untuk kembali ke index.blade.php. Nah, sekarang kita akan membuat file PHP baru dengan nama depan edit.blade.php. Nah, lalu kita coding HTML-nya. Kita sudah membuat HTML-nya kurang lebih sama dengan yang lihat tadi, cuma menambahkan metode put. Nah, metode put ini menandakan bahwa form tersebut adalah form edit data, bukannya read. Nah, lalu kita uji coba sekarang. Reload dulu. Nah, di sini kita coba edit. Nah, kita sudah masuk ke form edit. Kita coba edit sesuatu. Nah, kita coba update. Apakah bisa? Dan ya, bisa. Oh, ini gambar yang seperti tadi. Dan ya, bisa. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu hapus, delete, atau destroy. Nah, kita masuk ke control product dulu. Kita buat fungsinya. Nah, di sini fungsinya bukan delete ya, fungsinya adalah destroy. Nah, untuk kode yang pertama ini untuk mencari ID-nya ya seperti biasa. Yang kedua storage delete untuk menghapus
file image yang disimpan di Laravelnya atau di dalam webnya yang ditampilkan, nah itu dihapus. Nah, untuk laptop Karat untuk menghapus semua data yang selain Camry itu akhirnya sudah dihapus. Nah, terus kita sambungkan dalam index lagi. Nah, kita coba sekarang. Nah, kita sudah masuk webnya. Kita akan coba langsung hapus. Oke. Dan yap, hilang semuanya. Yeay. Akhirnya kita sudah sampai sini. Oke, sekian dari kami. Semoga itu membantu kalian semua walaupun kalian tidak paham sama sekali kayaknya. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah atau tanya AI saja boleh. Nah, itu mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.